Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwasanya salat merupakan sebaik-baiknya keadaan, sebaik-baiknya kondisi, sebaik-baiknya hal yang dilakukan oleh seorang hamba. Barang siapa yang ingin memperbanyaknya, makalah hendaknya dia memperbanyak, sebab pahalanya sangat besar. Dan ketahuilah bahwasanya salat tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah Ta'ala jadikan hiburan saya terletak di dalam salat. Wahai pecinta Nabi Muhammad, di manakah gerangan hiburan engkau? Hiburannya Rasulullah di dalam salat, bukan di dalam hal-hal lainnya, tapi di dalam salat itulah hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hal yang dapat menghibur engkau? Pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya hiburan mereka, hal yang menghibur mereka sama seperti apa yang dapat menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melaksanakan salat fardu 5 waktu saja, tetapi ada sunnah-sunnah, banyak sunnah-sunnah salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat itu an-nawafil, kata ulama, jawabir lil faraid. Salat-salat sunnah itu akan menambal kekurangan, kelalaian yang terjadi di dalam salat fardu. Kita manusia, al-insan, mahalul khata' wan nisyan, ada aja kealfaan kita, kekeliruan kita, kelalaian kita. Maka kekeliruan yang terjadi di dalam salat kita ditambal dengan salat-salat sunnah yang kita laksanakan tersebut. Namun barang siapa yang di dalam salatnya hanya fardu saja, tidak ada yang sunnah, maka bolong dan kebocoran tersebut akan ditambal dengan apa kalau bukan dengan salat sunnah ini? Sebab di dalam salat fardu kekurangan, kebocoran bisa terjadi, mungkin karena kurangnya khusyuk, kurangnya kehadiran hati, ataupun kurangnya adab di dalam salat kita. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya awal syai'in yuhasabu yaumal qiyamah, hal yang pertama yuhasabul abd yaumal qiyamah, hal pertama yang di mana seorang hamba dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala besok di hari kiamat adalah tentang salatnya dulu. Salat yang pertama dihisab, salat yang pertama diadili. Kalau itu benar, maka semuanya akan menjadi baik, akan menjadi lancar. Tapi kalau di situ terjadi problem, maka semuanya akan menjadi problem, akan menjadi bencana, akan menjadi bahaya. Kalau seandainya salatnya itu ada kekurangan, ada kebocoran di dalam salatnya, ada kebocoran adab, ada kebocoran khusyuk, ada kebocoran kehadiran hati, maka dikatakan unzuru hallahu min nafilah tukmal biha salatuh. Coba periksa apakah hamba ini dia ada salat sunnah untuk melengkapi atau untuk memenuhi atau mengembalikan kebocoran dalam salat fardunya itu. Kalau seandainya ada salat nafilah, maka akan ditambal kebocoran-kebocoran tersebut. Nah, ini salat-salat sunnah itu ada macam-macam. Yang dikenal pertama ada salat rawatib atau salat qabliyah dan salat ba'diyah. Salat qabliyah itu semua salat memiliki salat qabliyah. Semua salat memiliki qabliyah. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanain salatun liman syaa. Antara azan dan iqamah, antara azan dan qamat itu ada salat sunnah. Bagi siapa? Bagi yang mau, bagi yang berkehendak. Ini hanyalah sunnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya semua salat fardu yang 5 waktu itu semuanya punya qabliyah. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, atau juga boleh sampai 4 antara muakkadah wa ghair muakkadah. Kemudian qabliyah asar 4 rakaat, qabliyah maghrib 2 rakaat, qabliyah isya 2 rakaat. Semua salat fardu memiliki qabliyah. Adapun ba'diyah itu tidak ada yang namanya ba'diyah subuh, tidak ada yang namanya ba'diyah asar. Subuh dan asar tidak ada ba'diyah, yang lain semuanya ada. Nah, karenanya di dalam salat qabliyah subuh, ini salat qabliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Disebut juga sunnatul fajar atau rakaatul fajar. Itu salat qabliyah subuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya.
lebih baik daripada pahala dunia dan seisinya. Dunia seisinya itu bagaikan sayap nyamuk. Maksudnya apa? Ulama menafsirkan hadis ini. Artinya seandainya seseorang memiliki dunia seisinya dari yang halal, dan dia infakkan dunia seisinya yang halal tadi kepada hal yang halal, maka pahala infaknya dari yang halal kepada yang halal dari dunia seisinya itu mau dibandingkan dengan pahala qobliyah subuh, pahala qobliyah subuh pahalanya lebih besar daripada itu semua. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, dan biasanya ketika sholat sunnah qobliyah subuh Rasulullah membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca sholat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Dan kemudian juga sholat sunnah qobliyah subuh ini nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi yang namanya sholat qobliyah zuhur, 2 rakaat, tapi juga afdalnya 4 rakaat antara muakkadah bersama ghair muakkadah. Itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang melazimkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan sholat 4 rakaat sunnah setelah zuhur, Allah Ta'ala haramkan kulitnya untuk tersentuh oleh api neraka. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang salat qabliyah zuhur. Ketika masuk waktu zuhur, Nabi salat qabliyah. Ditanya tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab bahwasanya innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama' fa ahbabtu an yurfa'ali fiha amalun salih. Ini adalah saat di mana Allah Ta'ala bukakan pintu langit bagi hambanya. Ini saatnya dibukakan pintu langit. Maka saya ingin di awal waktu zuhur, saat dibukakan pintu langit, ada amal soleh dari saya yang diangkat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Ada lagi yang namanya qabliyah asar. Wahai saudara-saudara sekalian, kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira doa Nabi Muhammad manjur atau tidak? Udah pasti doa Nabi Muhammad manjur. Kalau kita walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita ingin kebagian doanya Rasulullah, laksanakanlah sholat qabliyah asar, sehingga kita kebagian doanya Nabi Muhammad. Apa doanya Nabi Muhammad? Nabi bersabda dalam doanya, rahimallahum ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dia sholat qabliyah asar 4 rakaat, didoakan oleh Rasulullah agar orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pun, sore nanti kita bisa mendapatkan doanya Rasulullah. Besok pun kita bisa mendapatkan doanya Rasulullah, manakala kita melaksanakan sholat qabliyah asar yang 4 rakaat tersebut. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qabliyah maghrib dan ba'diyah maghrib, dan ketika salat ba'diyah maghrib sekalian juga Rasulullah melaksanakan salat awabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya 6 rakaat bainal maghrib wal isya adalna man shalla 6 rakaat bainal maghrib wal isya la yatakhalal bainahunna bikalamin adalna ibadah 12 sanah. Barang siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, dia sholat 6 rakaat, boleh 2, boleh 2, 4, bisa diniatkan ba'diyah. Barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya sebanyak 6 rakaat, yang penting tidak diselingi dengan pembicaraan duniawi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala ibadat selama 12 tahun, kata Rasulullah SAW. Kemudian lagi ada yang namanya sholat qabliyah isya. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya man shalla raka'atain qabla al-isya bata wallahu anhu radin. Barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum isya, maka dia tidur bermalam pada malam hari itu sedangkan Allah dalam keadaan ridha terhadapnya. Qabliyah isya ini disebut salat ridha, sunnatul ridha. Sebab yang melaksanakannya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ba'diyah isya itu pun juga pahalanya besar. Bahkan itu setelah isya itu ada sholat 4 rakaat, boleh diniatkan witir, di mana ketika dia melaksanakan hal tersebut boleh dia niatkan witir atau nafil mutlak. Setelah sholat isya dia sholat 4 rakaat, kata Rasulullah 4 rakaat ba'dal isya kamitslihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat setelah sholat isya pahalanya itu seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri bagaikan lebih baik daripada 1000 bulan. 1 bulan 30 hari, 1000 bulan 30.000 hari. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar bagaikan 30.000 rakaat di malam-malam lainnya. Kalau 4 rakaat sama dengan 120.000 rakaat. Hanya dengan 4 rakaat yang kurang dari 5 menit tersebut kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang salat qabliyah dan salat ba'diyah.
Di antara sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah salat witir. Salat witir kata Rasulullah, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah Ta'ala Maha Esa dan Allah Ta'ala menyukai salat witir apabila dikerjakan oleh hambanya. "Fa'utiru ya ahlal Qur'an," kata Nabi Muhammad. Wahai para ahlinya Al-Qur'an, wahai para umat yang menerima Al-Qur'an, laksanakanlah salat witir tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah juga bersabda di dalam hadis, "Al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna." Salat witir adalah hak, adalah benar. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir maka bukan bagian dari kami. Salat witir adalah sebuah keharusan kata ulama. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir bukan bagian dari kami. Dalam mazhab Syafi'i salat witir sunnah yang sangat dianjurkan. Yang meninggalkan witir hukumnya makruh. Namun ada ulama dari madhab yang lain yang menyatakan sholat witir hukumnya wajib. Barang siapa terbit fajar sedangkan dia belum sholat witir maka dia berdosa. Itu menurut pendapat ulama yang lain. Tapi sebuah kaidah dalam usul fikih dalam madhab, magila biwujubih fatarkuhu makruh. Hal-hal yang dikatakan oleh ulama lain kalau itu wajib, walaupun dalam madhab kita itu tidak wajib, maka kalau ada ulama yang bilang itu wajib, kalau ditinggalkan maka hukumnya makruh. Jangan tinggalkan salat witir, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat witir. Salat witir minimal 1 rakaat, tapi mau sedikit namun sempurna. Sedikit namun sempurna. Adna kamal, minimal sempurna adalah 3 rakaat. Kalau 1 rakaat itu minimal tapi tidak sempurna. Dan makruh tiap hari sholat witir cuma 1 saja. Itu hal yang makruh. Ini tidak serius dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi minimal dan sempurna 3 rakaat. Dan yang lebih afdal 5 rakaat lebih afdal, 7 rakaat lebih afdal, 9 rakaat lebih afdal. Dan yang paling afdal daripada sholat witir adalah 11 rakaat seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika dia sholat witir yang ganjil itu, dia tutup hendaknya dengan 3 rakaat. Dalam 3 rakaat itu dia sholat 2, 1 atau boleh juga sekaligus, tapi 2 dan 1 itu yang banyak dikerjakan. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Sabbihisma. Kemudian yang kedua setelah Fatihah dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian 1 rakaat yang terakhir dia membaca setelah surat Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia laksanakan ini semua. Kalau kebetulan di bulan Ramadan ketika lewat malam 15 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka hendaknya dia membaca di dalam salat witirnya itu doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karenanya ini para salaf terdahulu di antara mereka yang di dalam salat witir mereka membaca Al-Qur'an dengan berurutan hingga mereka hatamkan di malam-malam tersebut dalam salat witir mereka. Ada yang tiap malam baca Al-Qur'an 1 juz dalam salat witirnya, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz membaca Al-Qur'an. Sayyidina Utsman bin Affan dia menutup salatnya itu dengan 1 rakaat. Dalam 1 rakaat terakhir dia baca Al-Qur'an dari awal hingga hatam Qur'an. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan salat witir itu yang paling afdal dilaksanakan boleh di awal waktu, boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh juga di akhir malam. Namun yang paling afdal itu salat witir itu dilaksanakan di akhir malam sekaligus dia tahajud, atau kalau dia khawatir waktunya sempit dia boleh kerjakan sebagian di awal malam dan ditutup sebagian lagi di akhir malam. Di antara sunnah, salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah salat ad-duha, di mana salat duha tersebut minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Salat witir waktunya kapan masuk waktu salat witir? Salat witir itu masuk waktunya itu mulai dari begitu salam dari salat isya. Selesai melaksanakan perbuatan salat isya. Bukan selesai masuk waktu isya. Selesai melaksanakan perbuatan salat isya, salam dari salat isya, sudah masuk waktu witir. Hingga subuh, begitu terbit subuh, berakhir waktu witir. Seandainya dia sampai jam 11 malam belum salat isya, maka belum masuk waktu witir. Tapi kalau dia sudah sholat isya jam 8, jam 7 malam, begitu azan sudah selesai sholat isya jam 7 malam, maka dia sudah boleh sholat witir. Jam 11 malam belum selesai sholat isya, belum masuk waktu witir. Waktu witir masuknya setelah selesai salam dari sholat isya, masuk waktu witir dan berakhir ketika terbit subuh. Adapun sholat duha, masuk waktunya itu ketika terbit matahari. 16 menit
atau 4 derajat falakiyah, ataupun juga dengan kadar 1 tombak setelah terbit matahari, atau lebih kurang 16 menit setelah terbit matahari. Setelah syuruk, 16 menit setelah terbit matahari, masuklah waktu sholat duha. Sampai kapan waktu duha? Sampai ketika masuk waktu zuhur, berakhir sudah waktu sholat duha. Habis sudah waktu sholat duha. Nah, waktu duha itu yang paling waktunya antara ketika syuruk, 16 menit setelah syuruk sampai zuhur. Dan yang paling afdal melaksanakan sholat duha adalah rub'un nahar. Ketika berlalu dari waktu itu seperempat hari. Seperempat hari. Misalkan matahari dimulai dari pukul 6, berakhir pada pukul 6. Seperempatnya itu adalah sekitar pukul 9. Seperempat hari. Itu yang paling afdal melaksanakan sholat duha ketika sudah masuk seperempat hari. Kemudian juga sholat duha minimal 2 rakaat. Dan yang maksimal paling banyak 8 rakaat, wa huwa afdal. Itu yang paling afdal. Sebagian ulama mengatakan boleh melaksanakan sholat duha hingga 12 rakaat. Namun yang paling afdal adalah melaksanakannya sebanyak 8 rakaat. Dan waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat duha adalah rub'un nahar, atau sekitar jam 9 pagi kalau di waktu kita di Indonesia ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap persendian manusia itu harus dibayar. Nah, harus dibayar uang pelancarnya. Kalau sekarang itu ada pungutannya, ada pungutan. Tapi ini pungutan resmi, bukan pungutan liar. Setiap persendian manusia, kita ini punya sendi. Kepala ada sendinya, tangan ada sendinya, jari ada sendinya, kaki ada sendinya. Ada persendian pergerakan tubuh. Persendian itu adalah pertemuan antara 2 tulang. Nah, setiap persendian itu harus ada pungutannya yang harus kita bayar upahnya kepada Allah Subhanahu wa taala per hari. Harus kita bayar, harus disedekahkan. Namun dimudahkan oleh Allah taala, setiap kali engkau mengucapkan subhanallah, pahala sedekah kata Rasulullah. Tiap kali kullu tahmidatin, setiap kali ucapan hamdalah, alhamdulillah, ada ditulis 1 sedekah. Tiap ucapan la ilaha illallah ditulis sedekah. Tiap ucapan Allahu akbar ditulis sedekah. Ketika orang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, dapat pahala sedekah. Ketika seseorang nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar, ditulis sedekah. Tapi hitung, memang berapa sih jumlah persendian kita? Persendian manusia, totalnya itu ada 360 persendian. 360 persendian. Jadi kalau kita mau hitung tuh banyak sekali. Jadi mudahnya bagaimana? Mudahnya adalah kata Rasul SAW, nah itu tadi, setiap kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun kita bersedekah itu semuanya satu. Masih sisa 300 sekian yang belum kita laksanakan. Tapi kalau mau mudah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Yang bisa menebus itu semua 2 rakaat yang kau laksanakan di waktu duha, itu bisa menebus kewajiban untuk membayar, ya, keharusan untuk membayar sedekahnya itu. Barang siapa yang menjaga 2 rakaat atau 4 rakaat dari sholat duha, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, walaupun dosanya sejumlah buih yang ada di lautan. Kemudian juga sholat duha itu disebutnya juga sholat awwabin di siang hari. Seperti sholat antara maghrib dan isya, sholat awwabin, sholat duhanya pun juga disebut sholat awwabin. Mengapa? Sebab umumnya pada waktu maghrib dan isya banyak orang lalai dari Allah. Di waktu duha juga banyak orang lalai dari Allah Ta'ala, hingga orang yang melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut disebut awwabin, orang yang ingin merujuk, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya di antara yang disunahkan dari sholat sunnah itu adalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Totalnya dia harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di seluruh sholat tasbih yang 4 rakaat itu dia membacanya sebanyak 300 kali. 300 kali dibagi ke dalam 4 rakaat. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi mengajarkan sholat tasbih itu kepada paman beliau yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih, diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu dan juga dijaga daripada yang akan datang. Itu Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abbas, "Shalliha fi kulli yawm, aw fi kulli jum'ah, aw fi kulli syahr, aw fi kulli sana, aw fil umr marrah." Laksanakan salat tasbih setiap hari, atau setiap Jumat, atau setiap bulan, atau setiap tahun, atau seumur hidup 1 kali. Enggak apa-apa, yang penting laksanakan salat tasbih. Bagaimana salatnya? Itu ulama bilang salat tasbih itu sangat mujarab untuk dikabulkan hajat.
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sholatnya di malam hari, hendaknya sholatnya itu 2 kali salam. Atau seandainya sholatnya itu di siang hari, boleh sekaligus dengan 1 salam, 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau di malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Caranya itu ada caranya. Yang pertama, setelah dia takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, kemudian dia baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Terus dia baca suratul Fatihah, dan setelah itu baca surat setelah Fatihah. Lantas dia baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian dia ruku'. Waktu ruku' dia baca zikir tersebut 10 kali. Kemudian waktu dia i'tidal, dia ngangkat dan i'tidal, baca 10 kali zikir yang sama. Dia sujud, baca 10 kali zikir yang sama. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Sujud berikutnya dia baca 10 kali. Nah, itu totalnya sudah 75 kali. Untuk 1 rakaat 75 kali. Dan ketika dia bangkit, sebelum membaca surat Fatihah, dia baca 15 kali, dan begitu seterusnya hingga akhir. Dan ada lagi kaifiyah yang lain. Nah, karenanya itu laksanakan sholat tasbih ini minimal, kalau kita bisa membacanya setiap hari atau setiap Jumat atau setiap bulan atau setiap tahun atau seumur hidup sekali. Adapun orang yang ingin menempuh jalan akhirat, ingin fokus di dalam mengejar akhiratnya, paling tidak laksanakan setiap Jumat atau 1 pekan sekali atau minimal 1 bulan sekali bagi seorang salik yang ingin menempuh jalan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat dianjurkan adalah memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Al-kunuz kullal kunuz fil ihya ma bainal maghrib wal isya. Merupakan harta karun yang besar berupa pahala dari Allah Ta'ala bagi orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya, kita punya tugas. Tugas kita antara maghrib dan isya, antara kita sholat atau membaca Al-Quran atau berzikir atau hadir majelis ilmu atau bersolawat dan lain sebagainya. Dan juga tadi telah disebutkan, barang siapa yang sholat 6 rakaat antara waktu maghrib dan isya tanpa diselingi dengan pembicaraan antara 6 rakaat itu, mendapatkan pahala yang sama seperti pahala ibadat selama 12 tahun. Dan barang siapa dalam hadis yang lain yang melaksanakan sholat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, Allah Ta'ala bangunkan baginya sebuah istana di surga. Laksanakan walaupun seumur hidup sekali daripada 20 rakaat antara maghrib dan isya ini, agar kita punya istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini adalah waktu yang paling afdal, dan juga harus kita makmurkan dengan ketaatan. Jangan di waktu ini kita sibuk dengan televisi, jangan di waktu yang semacam ini kita sibuk dengan perdagangan, dengan bisnis, dengan internet, dengan musik dan lain sebagainya. Tapi sibukkan dengan zikir, dengan doa, dengan ratib, dengan yasin, dengan tilawatul Quran, dengan qabliyah, dengan ba'diyah, dengan salat dan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya makruh tidur sebelum isya, dan makruh untuk berbicara, untuk mengobrol setelah isya, sebagaimana diriwayatkan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Taala berikan bimbingan kepada kita. Kita hidup hanya 1 kali. Umur kita adalah modal utama kita. Kalau kita tidak isi dengan hal yang baik, mau kita isi dengan apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau bukan untuk menggali pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Engkau akan mengetahui betapa berharganya kadar ucapan subhanallah, betapa berharganya kadar sebuah sujud, betapa berharganya kadar 1 rakaat. Engkau akan mengetahui betapa mahalnya itu semua saat ruhmu telah sampai di dalam tenggorokanmu. Karena gunakan kesempatanmu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan umur kita, makmurkan hidup kita, makmurkan waktu kita, makmurkan saat-saat yang kita miliki dengan hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa'anahum alaihi wafiqna lil khair wa'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.